خالدين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Zurul Anam di Zamzama Channel. Setelah kemarin kita ngobrolin tentang fenomena living Quran yang ada di Cilacap, yang ada di Perumpung, tepatnya fenomena living Quran yang dipraktekin sama Mbah Yai Rahmat Perumpung. Kali ini kita mau ngobrolin tentang fenomena living Quran yang ada di Kediri, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Baqarah Putri Lirboyo. Fenomena apakah yang akan kita bahas? Yuk kita lanjut. Oh ya, buat yang belum tahu, Pondok Al-Baqarah itu adalah salah satu pondok unit di Pondok Lirboyo Mojoroto Kediri. Nah, pondok ini adalah pondok yang didirikan oleh Abah Yai Ahmad Hasan Syukri Zamzami Mahrus Lirboyo, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Abah Yai Zamzami. Nah, untuk saat ini pondok ini sudah terdiri dari pondok putra dan pondok putri. Pondok putra diasuh langsung oleh beliau Abah Yai, sementara pondok putri diasuh oleh garwa atau istri beliau, yaitu Bunyai Nurhana Zamzami Lirboyo. Oh ya, di momen kali ini aku cuma mau ngobrolin tentang pondok putrinya ya. Loh, kenapa begitu? Kenapa enggak pondok putra putrinya, atau kenapa enggak pondok putranya saja? Aku kan cah lanang ya gitu ya, bukan gimana ya. FYI saja, obrolan kita kan masih fokus tentang apa itu fenomena living Quran ya, begitu ya. Sementara pondok putra itu pondok salaf, yang tahfidz itu cuman pondok putrinya. Jadi yang lebih relate dengan obrolan kita kan ya pondok putrinya. Jadi ya begitulah, mau nggak mau ya kita obrolin yang pondok putrinya aja dulu. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel kami ini, Zamzama Channel. Juga jangan lupa untuk like, komen, juga share video-video kami supaya kami makin semangat membuat konten-konten seputar living Quran seperti ini, dan supaya channel kami juga lebih berkembang. Oke semuanya, terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita to the point ke topik obrolan kita kali ini. Pondok Al-Baqarah Putri sendiri itu punya program unggulan yang disebut kegiatan rutinan Fahmi Bisyauqin. Ya, buat yang belum tahu apa itu Fahmi Bisyauqin. Fahmi Bisyauqin adalah rumusan hizib atau wirid supaya kita bisa mengkhatamkan membaca Al-Quran selama 7 hari atau seminggu. Wirid ini memberi kita arahan tentang bagaimana cara kita bisa khatam Al-Quran selama 7 hari secara lebih sistematis begitu, yaitu terdiri dari 7 tahapan, yaitu yang setiap tahapan itu untuk 1 hari. Jadi 1 tahapan itu untuk misi 1 hari, yang diwakili oleh 7 huruf itu, yaitu fa, mim, ya, shin, wawu, fa, mim, ya, ba, shin, wawu, dan qaf begitu. Untuk lebih detailnya bisa kita lihat di tabel gambar berikut ini. Oh ya, kalau dilihat-lihat di rumusnya itu kan per harinya paling enggak itu kita punya target deras sekitar 3 sampai 5 juzan begitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum terbiasa tadarus
baca Quran tiap harinya segitu, itu kan mungkin berat ya, perlu latihan begitu. Nah, mungkin dari teman-teman sebelum kita benar-benar terjun langsung ke rumus ini, benar-benar totalitas mengamalkan rumus ini, mungkin teman-teman bisa latihan dulu. Ya mungkin secara bertahap, dari mungkin kita punya kebiasaan dulu, membangun kebiasaan dulu per hari itu 1 juz. Nanti kalau sudah istiqomah per hari ditambah 2 juz dan begitu seterusnya. Oh ya, buat teman-teman yang emang belum terbiasa terus sebanyak itu, mungkin kan kok kelihatan berat banget ya, sehari bisa nyampe 4 juz, nyampe bahkan ada yang sekitar hampir 5 juzan lah begitu. Ya berat banget kalau buat istiqomah ya, istiqomah tiap hari segitu. Nah terus di Pondok Al-Baqarah ini santrinya nggak keberatan begitu. Nah Pondok Al-Baqarah sendiri itu punya cara tersendiri supaya kegiatan ini itu nggak terlalu berat, juga tetap have fun begitu, tetap asik melaksanakan kegiatan ini. Nah penasaran apa aja sih trik-trik mereka supaya kegiatan ini lebih asik? Yuk kita lanjut. Nah jadi maksud dari tabel itu kan sudah jelas banget ya, dibagi dalam 7 hari yang menggunakan patokan rumus Fahmi Bisyauqin itu tadi, yang mana dalam 1 hari itu dari surat apa sampai surat apa, surat apa sampai surat apa begitu, dan seterusnya. Yang pertama adalah trik mereka, yang pertama menjalankan kegiatan ini secara bersama-sama. Ya bisa kebayangkan ya, kalau kita menjalankan kegiatan membaca Quran per hari bisa nyampe 5 juz 4 juz, kalau sendiri-sendiri kayaknya kalau sekali 2 kali mungkin bisa ya, tapi kalau untuk istiqomah setiap hari kayaknya berat ya, apalagi buat anak-anak zaman sekarang. Kalau didhawuhi sama bunyainya, sama pengasuh pondoknya, kamu rutinan begini ya, mungkin mayoritas dari mereka ya kemungkinan cuma ganggeng, tapi di realitanya nggak menjalankannya secara istiqomah begitu. Ya paling hanya 1-2 orang ya, hanya orang-orang terpilih ya begitulah, orang-orang pilihan Tuhan yang bisa istiqomah menjalankan ini. Tapi kalau kegiatan ini dijadikan program kegiatan bersama, apalagi langsung bersama dengan pengasuhnya, pastikan yang awalnya aras-arasan malas buat menjalankan kegiatan ini, mau nggak mau karena ini langsung diawasi oleh pengasuh, langsung jadi kegiatan rutin bersama-sama, pasti mereka ya tergerak walaupun awalnya terpaksa. Nah dari keterpaksaan menjalankan kegiatan itu, lama-kelamaan mereka ya tumbuh habit, kebiasaan untuk membaca, untuk mengamalkan hizib ini, mengamalkan rutinan Fahmi Bisyauqin ini. Ya pasti jelas beda lah ya, kegiatan kalau dijalankan bersama-sama bareng-bareng begini dengan kegiatan kalau dijalankan sendiri-sendiri. Pasti untuk masalah masalah malasnya dan lain sebagainya itu beda, sensasinya pasti beda begitu. Jelas lebih asik kalau dijalankan secara bersama-sama. Nah trik yang kedua adalah dengan dibaca 3 kali sehari. Maksudnya gimana sih dibaca 3 kali sehari? Masa ya targetnya itu dibaca berulang-ulang nyampe 3 kali? Ya berat dong. Ya bukan begitu juga. Maksudnya begini, jadi kita kan per hari punya target yang sudah sesuai rumus gitu ya. Per harinya itu kan beda-beda, soalnya patokannya kan suratan, bukan halaman atau juz, jadi nanti hasilnya beda-beda. Nah tiap hari itu kalau di Pondok Al-Baqarah Putri itu Fahmi Bisyauqin kegiatannya sehari 3 kali, waktu pagi, waktu sore, dan waktu malam. Jadi semisal begini, dalam sehari semisal kita pas dapat hari yang juznya itu nyampe 4 juz misalnya. Nah di pagi hari kita baca bareng-bareng dalam kegiatan itu 1,5 juz misal. Nah untuk kegiatan sore mereka membaca
sejus setengah lagi, kan ini udah dapat 3 juz. Nah nanti yang malamnya itu cuman kita baca sisanya, hasilnya kan sama 4 juz, tapi karena dibaca 3 kali, dibagi-bagi 3 kali begini, kan rasanya jadi lebih enteng begitu. Trik yang ketiga adalah variasi baca duduk dan berdiri. Maksudnya begini, jadi kalau di Pondok Al-Baqarah Putri itu kegiatan Fahmi Bisyauqin itu bersama Bu Nyai Nurhana atau kadang diwakili oleh putri beliau Ning Saila Hasina. Itu awal kegiatannya kan duduk ya, duduk bersama gitu. Bu Nyai di depan, santri-santri duduk berbaris sof kayak jamaah begitu, bacanya sambil duduk. Nah nanti ketika sudah dapat berapa halaman begitu atau berapa menit, nanti beliau Bu Nyai yang memimpin kegiatan itu akan menginstruksikan, memberi isyarat supaya semuanya berdiri. Nah para santri dan beliau sendiri pun berdiri, tapi tetap melanjutkan membaca. Jadi tadi pas duduk ya baca Fahmi Bisyauqin ini, nanti terus pas berdiri bukan berhenti, tetap membaca begitu selama beberapa menit. Setelah beberapa menit ya mungkin untuk ya beberapa halaman begitulah, nanti beliau menginstruksikan untuk duduk kembali. Nah manfaat dari variasi membaca sambil duduk dan berdiri itu gimana, maksudnya apa gitu? Manfaatnya diantaranya itu yang satu, biar para santri itu enggak jenuh. Ya jelas ya, kalau membaca sambil duduk tok itu kan ya ada yang ngantuk lah, ada yang jenuh lah, pokok ada yang capek, pokok membosankan begitu. Nah ketika variasi berdiri itu rasa jenuh mereka ya berkurang lah, jadi plong gitu. Yang ngantuk juga ngantuknya jadi terminimalisir begitu. Nah nanti jadi dari variasi gerakan duduk, berdiri, terus nanti duduk lagi, itu selain menghilangkan kejenuhan ya, juga rasa ngantuk, itu secara medis juga untuk meminimalisir yang namanya penyakit-penyakit yang biasa diderita oleh para penghafal Al-Quran. Ya jangan salah, ketika kita menghafal Al-Quran, para penghafal Al-Quran yang punya rutinan deres-deres begitu, itu secara medis kalau kita nggak melek dunia medis itu bisa bahaya juga, yaitu ketika kita terlalu lama duduk sampai berjam-jam, dan itu menjadi kebiasaan tiap-tiap hari begitu, duduk selama berjam-jam, itu bisa menimbulkan masalah seperti wasir misalnya. Nah dari variasi duduk berdiri, duduk begitu, itu untuk meminimalisir kemungkinan penyakit itu timbul begitu. Nah itulah tadi obrolan kita seputar fenomena living Quran yang ada di Pondok Pesantren Al-Baqarah Putri Lirboyo, yang kita fokuskan ke kegiatan rutinan mereka Fahmi Bisyauqin. Itulah tadi trik dari mereka tentang gimana caranya biar kita bisa menjalankan hizib dengan target harian yang lumayan wow segitu, tapi tetap enjoy begitu. Itu trik mereka. Menurut kalian gimana tentang kegiatan rutinan ini? Menurut kalian kegiatan rutinan ini itu gimana? Coba tulis tanggapannya di kolom komentar ya. Sekian obrolan untuk kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di momen berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Segenap teman-teman bertanya tentang saya bagaimana metode Fahmi Bisyauqin itu yang sering diamalkan oleh Umi. Begitu pula saya, tapi saya belum bisa istiqomah seistiqomah Umi. Jadi sebenarnya metode Fahmi Bisyauqin itu adalah metode menghatamkan Al-Quran 1 minggu, dan ini sudah dilakukan oleh para sahabatnya. Jadi sebenarnya memang Umi itu dapat ijazah dari Yai Udin Nuha Arwani. Cuman metode ini sebenarnya baru diamalkan oleh siapapun,
Karena memang metode ini Fahmi Bisyauqin itu sudah diamalkan sejak dari zaman para sahabat. Fahmi Bisyauqin, fa Fatihah, mim Maidah, ya Yunus, ba Bani Israil, shin Syu'ara, wawu wassafat, qaf. Itu adalah awal surah yang dibaca setiap harinya. Jadi nanti khatam 1 minggu begitu. اجعلنا من أهل القرآن اجعلنا حمل القرآن بجاه سيد الإحسان وبجاه سيد الختام احفظنا نسيان القرآن في كل وقت والأحيان وأدخلنا مع القرآن في جنة مالك الغفران وأدخلنا مع القرآن في جنة مالك الغفران